Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun saat ini kita masih belajar online ya, masih daring. Tapi saya harap ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman semuanya ya. Oke. Oke, untuk pertemuan ke-10 kali ini, untuk mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran, kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Jadi apa itu segmentasi pasar, apa sih kegunaannya atau tujuannya, kenapa harus menggunakan segmentasi pasar, kemudian seperti apa sih atau bagaimana sih kita melakukan segmentasi pasar, itu akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan 10 kali ini kita akan membahas itu lebih detail mengenai definisi dari segmentasi pasar, kemudian tujuannya, kemudian juga akan saya coba kasih beberapa tambahan, misalnya seperti apa tuh perbedaan dari pemasaran massal atau mass marketing dengan pemasaran segmentasi atau segmented marketing gitu ya. Nah, kemudian juga apa itu manfaat daripada segmentasi pasar, dan juga 5 keuntungan dari segmentasi pasar, dan syarat-syarat dan juga jenis dari segmentasi pasar itu seperti apa. Kemudian juga traditional approach dan juga psikografis itu seperti apa. Jadi ini kan bagian dari segmentasi pasar, kemudian juga terus kemudian juga dimensi gaya hidup, syarat-syarat segmentasi yang baik, kemudian juga prosedur dari segmentasi pasar yang baik itu seperti apa, kemudian juga bagaimana kita bisa menentukan pasar sasaran atau targeting, kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan segmentasi pasar pada pasar yang serba sama atau undifferentiated marketing, kemudian juga pasar yang serba aneka gitu kan ya. Jadi differentiated marketing, kemudian juga pemasaran terpusat atau centralized marketing, dan juga faktor-faktor penting dalam menentukan strategi pemilihan segmentasi pasar yang baik gitu loh. Oke, ini saya langsung aja kepada share screen sebentar. Coba saya cek, bukan di sini ya, sebentar maaf. Oke, sebentar ini ada yang saya salah share screen. Here we go. Oke, ini dia. Oke, jadi kita lihat apa itu sih segmentasi pasar, atau apa sih tujuan daripada segmentasi pasar. Tapi sebelumnya kita lihat dulu definisi dari segmentasi pasar gitu ya. Jadi segmentasi pasar atau market segmentation itu merupakan bagaimana kita bisa melakukan pengelompokan dari konsumen ataupun kelompok pembeli gitu ya dalam suatu pasar tertentu gitu ya. Kemudian juga segmentasi pasar itu menjadi suatu strategi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengenal minat serta kebutuhan dari konsumen pada suatu market tertentu gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menciptakan suatu produk baru atau produk diversifikasi yang sesuai dengan kebutuhan ataupun juga minat daripada konsumen tersebut gitu ya. Nah, kemudian sebentar sembari saya bikin ini. Oke, here we go. Oke, sekarang kita lihat definisi dari segmentasi pasar. Menurut Gary Armstrong dan Philip Kotler, jadi segmentasi pasar merupakan pembagian sebuah pasar atau market menjadi ke dalam beberapa kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda-beda. Tujuan dari pengelompokan pasar ini supaya apa? Supaya pasar yang heterogen ini dibagi-bagi menjadi pasar yang sifatnya homogen gitu loh. Jadi dari pasar yang tadi sifatnya heterogen menjadi pasar yang homogen. Itu bagaimana dia dengan melakukan segmentasi pasar gitu kan ya. Kemudian menurut Hani Handoko dan juga Basu Swasta,
Jadi segmentasi pasar itu sebagai suatu aktivitas membagi pasar atau market yang mempunyai sifat yang heterogen ke dalam satuan pasar atau market yang sifatnya homogen. Gitu. Jadi balik lagi nih, jadi yang tadi pasar heterogen, ya kan, pasar heterogen kemudian kita pilih-pilih atau kita kelompokkan menjadi pasar yang sifatnya homogen gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian menurut Schiffman dan juga Kanook, segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar, ya, jadi balik lagi pada proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang sifatnya khas, terus ya, yang spesifik gitu, yang memiliki kebutuhan ataupun sifat yang sama. Jadi kebutuhannya atau sifatnya itu sama gitu kan. Dan juga memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan sasaran bauran pemasaran yang berbeda. Kemudian juga menurut Profesor Ronald Kasali, segmentasi pasar merupakan proses bagaimana kita bisa mengkotak-kotakan atau mengelompokkan pasar yang tadinya heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter, yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Jadi di sini kita memiliki dari beberapa penjelasan ini di atas ini mengenai definisi. Jadi kita bisa melihat bahwa pasar tadi sifatnya heterogen, kemudian kita kelompok-kelompokkan menjadi pasar yang sifatnya homogen. Jadi pasar ini memiliki kesamaan dalam hal perilaku, kesamaan dalam hal apalagi kemampuan untuk membeli, kemudian juga kesamaan ataupun juga kesamaan karakter kan gitu ya. Nah, jadi kita kelompokkan gitu loh. Ya kan, tentu saja misalkan kalau pasar pasar dari kalau kita buat secara gender, laki-laki pun juga kita bisa kelompokkan menjadi beberapa karakter, beberapa segmentasi. Misalnya apa? Misalnya laki-laki yang masih dalam usia produktif itu pastinya akan berbeda dengan laki-laki yang usia produktif tapi mungkin usianya di atas 50 tahun. Itu memiliki karakter yang berbeda gitu kan ya. Ya kan, misalkan kalau misalnya laki-laki usia produktif ya yang di bawah 50 tahun, misalnya usia 18 sampai umur 30 atau 40, misalnya perusahaan bisa misalnya menawarkan misalnya produk misalnya susu seperti misalnya kayak Elmen gitu kan, ya, susu yang memang khusus untuk mereka yang sangat perhatian untuk membangun tubuhnya atau misalnya bodybuilding. Tapi misalnya kalau usia di atas 50 tahun itu akan berbeda lagi. Jadi bagaimana misalnya perusahaan itu bisa misalnya memberikan produk suplemen atau mungkin ya susu yang sesuai dengan usia mereka. Misalnya mereka lebih concernnya kepada masalah kesehatan, misalnya misalnya untuk mencegah atau misalnya mengurangi risiko tulang kropos gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu, jadi ada perbedaan gitu kan ya. Gitu. Ya demikian juga misalkan kalau ya perempuan juga pasti kan berbeda lagi kan, kita bisa melakukan segmentasi misalnya untuk yang pasar misalnya ya pasar remaja dengan misalnya dengan pasar yang misalnya pasar bagi mereka yang baru menikah, kemudian juga atau mungkin bagi pasar yang ibu-ibu hamil gitu kan, ibu-ibu hamil, dan bahkan juga bisa bagi lagi misalnya pasar untuk ibu-ibu yang sedang menyusui gitu kan. Itu pasti kita akan bisa melakukan segmentasi gitu loh. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau menurut Farrell dan Pride, market segmentation merupakan sebuah sistem membagi pasar ke dalam segmen pelanggan yang potensial dengan karakteristik yang sama, yang memperlihatkan adanya kesamaan tingkah laku pembeli atau konsumen. Nah, kan tadi balik lagi kepada tadi sifatnya yang pasar pertama, yang sifat pasar heterogen, kita bagi-bagi menjadi pasar yang homogen kan gitu ya. So demikian. Jadi segmentasi pasar itu adalah proses membagi pasar pelanggan potensial menjadi kelompok dan segmen yang berbeda yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi ada karakteristik yang berbeda, ada karakteristik yang spesifik yang khas di sini gitu. Ya misalkan kalau pasar tadi yang laki-laki usia produktif gitu kan ya, yang di bawah 50 tahun dengan laki-laki yang usia produktif di atas 50 tahun itu karakternya berbeda gitu kan ya, gitu. Nah kemudian juga misalkan kalau pasar perempuan, misalnya perempuan remaja gitu ya, teenagers dengan pasar yang perempuan yang
yang sedang apa ibu-ibu hamil tuh pasti akan berbeda atensinya, akan berbeda produknya gitu kan ya, berbeda juga karakteristiknya gitu kan. Ya kalau remaja mungkin masih apa memperhatikan penampilan gitu kan, masih apa memperhatikan yang remaja masih mencari apa jati diri mereka, mereka masih apa berusaha supaya mereka bisa menarik perhatian teman-temannya, dan mereka masih benar-benar peers gitu kan, masih ya teman-teman itu ya berkumpul dengan teman-teman yang seusia yang sebaya gitu kan. Tetapi kalau ya untuk ibu pasar perempuan pasar ibu menyusu ibu hamil itu akan berbeda lagi kan, pasti concernnya lebih kepada bagaimana supaya kandungannya itu kuat gitu kan ya. Gitu. Makanya ada susu susu ibu hamil. Kemudian juga pada saat yang menyusui ini kan, ibunya menyusui ini kan concernnya akan beda lagi, karakter mereka akan berbeda lagi kan, karena mereka sangat concern supaya apa? Supaya susu ASI-nya ini bisa terus diproduksi gitu kan. Jadi kalau bahkan mungkin kalau perlu ya ASI eksklusif gitu kan ya. Jadi mengurangi ketergantungan terhadap susu kaleng gitu kan. Nah, jadi karakternya berbeda gitu loh. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ada mau tanyakan mungkin sampai sini guys? Any questions? Go ahead, silakan. Silakan kalau ada mau tanyakan teman-teman. Oke, ini sebentar nih saya bikin. Oke, nanti ini teman-teman masih bisa apa review lagi di mana review dari sebentar. Review di YouTube ya. Oke, sebentar ini saya share screen lagi. Here we go. Oke, kemudian tujuan dari segmentasi pasar apa sih? Gitu kan. Ada beberapa sini di psikologi ada 4. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kepada konsumen, kemudian juga membuat strategi pemasaran yang lebih terarah, dan juga merencanakan bisnis dan juga mengevaluasi target yang dituju, dan juga mengenal kompetitor. Kalau kita lihat satu persatu ya. Meningkatkan pelayanan kepada konsumen supaya lebih baik, yes. Karena kita kan fokus nih, misalkan kepada kalau target segmentasi kita adalah pada tadi misalnya kepada susu kepada ibu-ibu ibu-ibu menyusui, ya fokusnya kita ke situ. Jadi kita misalnya menyediakan produk misalnya susu ibu menyusui gitu kan yang ada kan. Nah, kita bisa lebih fokus ini kira-kira dari harga yang kita tawarkan ini terlalu tinggi kah gitu kan, sehingga mereka tidak mampu membeli, kalaupun membeli juga ya hanya sedikit sekali gitu kan ya dari target pasaran kita tuju, atau mungkin harganya mungkinnya terlalu rendah sehingga konsumen ragu gitu kan ya untuk membelinya, ini isinya apa gitu loh, oh harganya segini gitu. Kemudian juga mengenai salah kualitas gitu kan, servisnya, kemudian juga kualitas gitu kan, kualitas dari produknya ya kan, pasti konsumennya akan melihat ini ingredients atau isinya apa aja gitu kan ya, apa saja kandungannya, kira-kira ada nggak kandungan yang bisa yang bisa memacu atau bisa terus memacu tubuh supaya bisa terus memproduksi ASI gitu kan ya. Kemudian juga dari sisi pelayanan, bagaimana misalnya dari prinsipal atau dari manufacturernya atau dari perusahaan ini bisa juga memberikan pelayanan, misalnya layanan customer service atau mungkin layanan misalnya untuk yang tanya jawab gitu kan, itu juga sekarang kan sudah banyak seperti itu kan. Dan juga bagaimana misalkan mengenai ketepatan waktu ya, misalnya katakanlah kalau dari susu dari ibu menyusui ini, ya bagaimana produk-produk ini ya bisa dapat dengan mudah dicari oleh konsumen gitu kan ya. Karena ini kan bisa dibilang ini kan ya misalnya lagi misalkan kalau udah mulai habis atau mungkin udah stok sudah sedikit, pasti kan si ibu akan concern, dia akan mencari lagi gitu kan. Kalau tidak ya misalnya dia mudah untuk bisa mencarinya gitu kan ya. Jangan sampai nanti ya mencarinya harus di toko tertentu atau mungkin mencarinya harus ke mana, ke supermarket besar gitu kan, sedangkan di minimarket di dekat rumahnya tuh nggak ada, itu jadi agak susah gitu kan ya. Pelayanan jaga baik, jadi ini merupakan hal yang krusial diantaranya, ya pasti. Jadi pelayanan dalam hal ini ya bagaimana kalau dari susu tadi ya tingkat availability-nya gitu kan ya. Jadi market segmentation itu bisa jadi lebih mudah dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan segmentasinya, yes. Jadi
Jadi ya perusahaan ini ya akan lebih mudah untuk bisa memberikan pelayanan kepada target pasar yang dituju gitu. Mereka bisa lebih fokus gitu kan ya. Ya kan mereka bisa bisa bahkan kalau perlu bisa memberikan personalized service gitu kan ya. Makanya ada layanan mungkin layanan ya tanya jawab gitu kan ya, atau mungkin kalau perlu juga mungkin mengadakan kayak kopi darat atau mungkin pertemuan gitu kan ya. Nah, jadi bisa seperti itu gitu loh. Oke, kemudian juga misalnya membuat strategi pemasaran ini bisa lebih terarah ya ke Gias, karena ya sudah lebih fokus konsumen kan kita sudah lebih mengenal bagaimana karakter pasar kita, karakter konsumen kita gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ya apa namanya kita bisa lebih ya, kita bisa jadi dana yang kita miliki atau effort yang kita miliki itu ya bisa lebih terarah gitu kan. Kemudian juga terus jadi segmentasi pasar ini juga dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan juga mengevaluasi target gitu. Jadi perusahaan dapat melakukan evaluasi kegiatan pemasaran ya gitu loh. Jadi sebelum melakukan segmentasi pasar, kita bisa lakukan evaluasi untuk kegiatan pemasarannya. Bagaimana nih, sudah sesuai nggak dengan target pasar dituju gitu kan ya. Dan juga perusahaannya bisa kita perusahaan dapat terbantu. Karena apa? Karena ya perusahaan dapat mengetahui strategi pasar yang sesuai dengan karakteristik pasarnya. Ya kan, supaya apa? Ya juga bisa menjadi acuan saat membuat bisnis plan untuk di tahun yang akan datangnya gitu kan. Nah, seperti itu. Misalnya kalau saat ini ada concern-nya nggak sih dari para ibu-ibu yang sedang menyusui ini ya terkait misalnya dengan masalah pandemi gitu kan. Jadi perusahaan itu bisa membuat marketing plan yang sesuai dengan karakteristik dari pasarnya gitu kan ya. Kemudian juga ya perusahaan juga bisa mengenal kompetitor. Jadi siapa aja yang main di pasar yang sama gitu kan. Ya kan misalnya kan kalau kalian ya lihat misalnya kayak mie instan sekarang ini kan ya pasarnya itu kan sudah cukup penuh ya, ada banyak pilihan kan. Misalnya seperti sekarang ada lagi misalnya super mie gitu kan ya, dengan concern itu lebih kepada kepada masalah kesehatan gitu ya, misalnya dengan menggunakan bahannya itu ingredients itu adalah misalnya menggunakan bayam, kemudian juga apa namanya mati sebentar. Oke, berarti lagi tadi kalau tadi Pak pada pasar mie instan ya kan pemain sekarang sudah cukup banyak ya, ada super mie dengan mereka yang mengunggulkan produk yang ada menggunakan ingredients bayam, kemudian juga misalnya beberapa yang lain misalnya seperti mie sedap yang mereka fokus pada rasanya kan seperti itu. Nah, jadi ya semuanya bisa ketahuan oleh oleh perusahaan. Ini kira-kira nanti ini Indofood bisa tahu nih apa yang dilakukan oleh Wingfood dengan dengan mie sedapnya, ada promo apa di perusahaan atau di market gitu kan, di pasar gitu. Nah juga demikian juga ya perusahaan pastinya bisa mempelajari bagaimana sih kompetitor itu melakukan promosinya, bagaimana kompetitor melakukan bagaimana kompetitor bisa memakan pasar lainnya gitu, atau market ya misalnya bagaimana misalnya Wingfood bisa mulai menggerogoti pasarnya si Indofood gitu kan. Demikian juga misalnya Supermie, bagaimana Supermie sudah mulai pelan-pelan misalnya ya melakukan misalnya mulai mungkin secara perlahan sudah mulai menggerogoti pasarnya mie sedap, pasarnya Indomie. Nah, itu kan berarti dengan demikian ya pasti ya Indofood akan bereaksi gitu kan. Kemudian juga Wingfood juga pasti akan bereaksi kan. Mereka akan melakukan sesuatu supaya pasarnya tidak digerogoti kan, seperti itu gitu kan. Nah, kemudian kita lihat ada tambahan dari saya sebentar ini. Saya mau coba jelaskan apa itu perbedaan antara mass market dan juga kayak di layar kalian kelihatan ini teman-teman ya.
Oke, apa itu mass market dan juga segmented market gitu ya. Oke, pemasaran massal dan juga pemasaran sifatnya segmented atau pemasaran yang tersegmentasi. Ini saya coba. Dan ini pemasaran massal ini ya berasal dari produksi yang sifatnya massal, mass production. Nah, kalau pemasarannya sifatnya segmentasi ini ya pemasaran yang apa? Yang berasal dari persaingannya gencar. Misalnya nih pasarnya ini gencar, pasarnya itu udah sengit banget pertempurannya gitu kan ya. Kayak misalkan kalau kalian lihat misalnya di pasar mie instan gitu kan ya. Ini kan gencar gitu kan. Bahkan juga sekarang udah mulai di mie instan itu juga muncul misalnya yang kemasannya menggunakan kemasan cup gitu kan ya. Misalnya seperti kayak pop mie. Kemudian pop mie juga dia memiliki beberapa pesaing-pesaing lainnya gitu kan ya. Oke, yang kedua, poinnya adalah kalau mass marketing itu objeknya itu adalah untuk mendapatkan laba yang sifatnya maksimum dari kegiatan produksi yang sifatnya efisien gitu kan. Jadi mass marketing, kalau misalkan kalian pernah dengar dulu pada saat di awal-awal dunia otomotif berkembang itu di tahun 1940 atau 1950 itu kan misalkan kayak Henry Ford itu dia mengeluarkan kendaraan warna hitam semua, bahkan si Henry Ford mengatakan bahwa you can choose any color you want as long as it is black gitu loh. Loh, kalian ini bisa memilih warna kendaraan apa aja selama warnanya itu hitam gitu. Jadi semua kendaraan itu warna hitam gitu loh. Ya kan mau nggak peduli itu. Dia mau pengen warna pink, pengen warna merah muda, pengen warna hijau, biru, nggak ada. Pokoknya semua kendaraan warna hitam yang keluar gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dengan di dunia modern, di dunia pemasaran modern seperti sekarang ini ya, objektif dari pemasaran segmentasi ini adalah untuk bisa memenangkan persaingan dengan memperoleh keuntungan yang normal. Jadi keuntungannya normal gitu, tidak harus labanya super maksimum gitu ya, labanya cost-nya digencet, kemudian kita supaya labanya bisa maksimum, enggak. Tapi sekarang ya kita mau memenangkan persaingan dengan memperoleh keuntungan yang normal, ya normal aja ya cost-nya harus keluar, untuk promosi harus dikeluarkan kan gitu. Ya biaya besar, biaya promosi, kemudian juga misalnya mungkin biaya memasang spanduk gitu kan, ya, mungkin memasang masang iklan di TV, atau mungkin memasang iklan di tempat lain lagi di media digital, itu semua kalau memang harus keluar di biaya dikeluarkan, memang harus dikeluarkan kan gitu. Selama mereka bisa mendapatkan keuntungan yang normal gitu loh. Nah ini kegiatan apa dilakukan ya, kegiatan yang memuaskan tuh, yang memuaskan, bisa memberikan kepuasan kepada kelompok-kelompok konsumen yang berbeda gitu. Yang ketiga, konsumennya itu diperlakukan sama di seluruh wilayah geografi dengan produk dan promosi yang sama. Pokoknya ya film misalkan gini, kayak misalnya yang di Amerika tadi yang di wilayah Amerika Utara, ya kan, atau mungkin di pantai barat atau di pantai timur Amerika ya perlakuannya sama gitu loh. Ya pokoknya Henry Ford itu menjual mobil warnanya hitam kan gitu. Nah, tapi dengan di dunia pemasaran yang modern seperti sekarang ini ya, konsumen itu memiliki karakter yang berbeda dan itu mereka diperlakukan secara berbeda pula dengan promosi dan produk yang berbeda gitu loh. Ya kan misalkan kayak tadi balik lagi misalnya pada pasar perempuan kan, misalnya kalau pasar perempuan ini kan pasti itu perempuan remaja perempuan dengan yang sudah remaja beranjak dewasa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda gitu kan. Ya pasti ini akan diberikan produk dan juga promosi yang berbeda kan gitu ya. Kalau misalkan karakternya tadi remaja perempuan, mereka ya masih mencari jati diri mereka gitu kan ya, masih ABG, masih berusaha untuk bisa mencari mendapatkan perhatian atau menjadi pusat perhatian dari teman-temannya. Nah, kalau sudah dewasa, apalagi mungkin sudah menikah dan punya anak, ya pasti karakternya akan berbeda lagi kan gitu ya. Lalu yang keempat itu bersifat statik atau kaku, dari waktu ke waktu ya tetap seperti itu aja gitu kan ya. Ya seperti di Henry Ford itu dia menjual mobilnya, produknya di awal-awal tahun itu cukup lama gitu kan, pokoknya mobilnya warna hitam kan gitu ya. Ya kan, makanya kenapa kalau kalian mungkin pernah dengar namanya lagu Pink Cadillac gitu kan, karena apa? Karena ya Cadillac itu nggak ada yang warna pink gitu loh pada saat itu. Oke, kemudian kalau untuk di pemasaran segmented atau pemasaran sifatnya segmentasi ini bersifat dinamis. Jadi segmen-segmen baru itu terus bermunculan gitu loh.
dan juga produk baru itu dibutuhkan untuk bisa menjangkau segmen pasar yang baru ini. Jadi seperti misalnya dalam kondisi seperti sekarang dengan pandemi kan, di mana di mana semua orang pada saat di awal-awal pandemi kan semua orang diwajibkan untuk WFH gitu kan ya, working from home, bahkan juga sekolah juga sekolah dari rumah, kuliah di rumah. Nah, itu banyak kata menjadi suatu segmen baru lagi buat buat bagi para pemasar kan gitu. Ini menjadi perhatian gitu kan ya. Ya kan makanya kenapa kan di perusahaan logistik itu dia banjir order, karena apa? Karena masalah ternyata yang belanja online itu banyak kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan merupakan pasaran baru, pasaran dinamis yang terus-menerus berubah kan gitu ya. Ya seperti misalkan kayak gampangnya misalkan kayak teman-teman ini pagi ini kalian sempat baca koran nggak? Salah, koran fisik ya, bukan koran yang bukan koran digital misalnya Detik.com atau Kompas.com atau Mediaindonesia.com, tapi koran fisik yang benar-benar yang masih lembaran-lembaran kan nggak ada. Berarti apa? Berarti sini kita kondisi sudah berbeda, karakter itu sudah berbeda gitu loh. Jadi nggak mungkin lagi misalkan kalau saya mau masang iklan yang ditujukan kepada misalnya pasar remaja, saya pasangnya misalnya mana di koran. Nggak nyampe gitu loh pesannya. Walaupun juga ada yang baca itu sedikit banget jadi pasti akan berbeda kalau misalkan kalau saya mungkin masangnya di digital media. Jadi atau mungkin saya coba misalnya ya bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya saya masangnya mungkin di mana misalnya di tempat-tempat lain atau mungkin di sosial media gitu, menggunakan Instagram atau mungkin yang menggunakan YouTube gitu kan. Nah, itu kan akan berbeda lagi kan gitu. Kenapa? Karena target pasar saya ada di sana gitu. Oke, kemudian yang kelima ini strategi perusahaan itu defensif. Jadi bertahan dari waktu ke waktu, pokoknya bertahan dari serangan, dari caranya apa? Dengan cara membentengi diri melalui anggaran iklan yang besar dan juga perbaikan cara kerja produksi. Pokoknya ya production oriented gitu. Jadi pokoknya ya production oriented, bagaimana ya anggaran iklannya dinaikin, ya Pak, promonya digeber gitu kan, kemudian juga perbaikan cara produksinya. Jadi supaya apa? Supaya bisa menekan production cost-nya gitu kan ya. Tetapi kalau di dunia pemasaran yang modern saat ini, jadi strategi perusahaan itu ya kita harus bisa adaptif gitu loh. Bisa beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen gitu ya. Kemudian juga harus bisa responsif gitu loh. Responsif terhadap perubahan-perubahan pasar. Jadi dasarnya dari mana? Dasarnya itu dari marketing research gitu loh. Dan juga mengimbangi kegiatan pesaing. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Bagaimana cara kita bisa tahu ya, dari hasil marketing research gitu, dari hasil misalnya observasi di lapangan kan seperti itu, dan juga ya kita harus bisa mengimbangi kegiatan pesaing itu dengan supaya itu dari sifat responsif kita gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Silakan kalau ditanyakan sebelum saya lanjut. Any questions, guys? Silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, teman-teman ya. Here we go. Oke, next. Apa sih keuntungannya kalau misalnya kita melakukan segmentasi pasar ini? Yang pertama, kita bisa mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Karena kita sudah tahu karakteristik pasar seperti apa, ya kita bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi ya itu dengan cara bagaimana kita bisa memahami segmen-segmen yang responsif terhadap produk terhadap suatu stimuli, kemudian juga produk ini dapat didesain ya sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari segmen yang ada di pasar ini gitu loh. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan analisa pasar. Segmentasi pasar itu membantu para eksekutif ataupun siapa saja yang
Jadi membantu para eksekutif ini, eksekutif di perusahaan siapa saja atau perusahaan komputer siapa saja yang menggerogoti pasar produknya gitu loh. Ya kan, soal tadi kayak Supermim itu mencoba menggerogoti market share-nya si Indofood, si Indomie, kemudian juga Supermim juga mulai menggerogoti masalah market share-nya siapa sih sedapnya Wings Food kan seperti itu. Jadi ini para eksekutif eksekutif yang di Indofood atau pada eksekutif di Wings Food harus bisa ya harus bisa melakukan sesuatu, harus bisa menganalisa, jadi harus bisa melakukan sesuatu di sini gitu loh. Jadi pesaing-pesaing itu bukan semata-mata mereka yang menghasilkan produk yang sama, tapi pesaing juga ini pesaing itu juga ya mereka yang mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan konsumen, ya kan? Misalnya kalau kalian masih ingat di awal-awal tol Cipularang itu yang Jakarta Bandung kan itu sebenarnya juga itu merupakan ya pesaing bagi PT Kereta Api Indonesia, terutama untuk untuk kereta Parahyangan, ya kan? Kereta Parahyangan Jakarta Bandung itu kan merupakan bisa dibilang jalur gemuk ya, selain dari dari kereta yang kereta jurusan Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya. Nah, Jakarta Bandung ini kan bisa dibilang jalur gemuk. Bayangkan kalau hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh kereta ini selalu penuh gitu. Misalkan misalnya bagi mereka yang kerja di Jakarta tinggal di Bandung, pasti Jumat sore itu mereka biasanya pulang gitu kan, Jumat sore atau Jumat malam mereka pulang ke Bandung karena itu untuk kembali ke keluarga mereka gitu kan, misalnya istrinya di Bandung, istrinya kerja di Bandung, anaknya sekolah di Bandung gitu kan ya. Ya berarti Jumat sore, Jumat malam mereka pulang gitu loh. Nah, kemudian nanti dari Bandung hari Minggu atau mungkin hari Senin pagi itu pasti penuh gitu. Karena apa ya? Mungkin dari mereka yang kalau misalnya mereka yang mungkin pulangnya Minggu sore atau Minggu malam dari Bandung ke Jakarta gitu kan, atau mungkin bahkan Sabtu pagi jam 4 pagi kan kereta dari Bandung ke Jakarta. Ya kenapa? Karena mereka ya pulang dari Bandung, berarti Seninnya mereka kerja di Jakarta. Nah, seperti itu dan itu kita juga ya para konsumen juga sebenarnya nggak ternyata tol Cipularang itu juga bisa memberikan alternatif, dan juga ini kan sesuatu yang tidak bisa yang mungkin tidak bisa dihindari oleh PT KAI gitu loh, ya kan? Iya, ya siapa yang bisa melarang pembangunan jalan tol Cipularang kan gitu. Dan itu ternyata dengan adanya jalan tol Cipularang ya memberikan kesempatan bagi perusahaan lain, bagi industri lain, itu industri travel, perusahaan travel kan, salah seperti kayak Baraya, kayak X-Trans gitu kan. Ada lagi yang lain, beberapa yang lain itu kan, jadi itu mereka booming buat mereka gitu loh. Bahkan mereka bisa mengatakan ya udah satu penumpang pun udah kita berangkat gitu. Ada juga perusahaan yang bisa mengklaim seperti itu gitu loh. Yaudah Pak, kita satu penumpang pun berangkat, ayo sok silakan, ayo jalan gitu loh. Bahkan mungkin juga ada beberapa tujuan, misalnya yang bahkan yang dari Bekasi bisa langsung ke Dago, atau mungkin dari mana, dari Jakarta langsung misalnya ke Dago atau ke tempat lain gitu kan, masuk ke pusat kotanya Bandung. Nah itu kan jadi merupakan pilihan gitu loh. Dan juga dengan biaya yang lebih, dengan biayanya bukan bersaing gitu kan. Jadi akhirnya jadi kan akhirnya ya sempat waktu itu kan sepi gitu kan. Bahkan kalau perlu mungkin juga ya sudah kita sekeluarga ya udah kita naik kendaraan aja ke Bandung gitu loh. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, yang ketiga, menemukan peluang atau niche market gitu loh. Jadi setelah menganalisis pasar, mereka yang menguasai konsep segmentasi dengan baik ini akan sampai pada ide untuk menemukan peluang gitu kan. Peluangnya tidak selalu menjadi besar, tapi pada masanya akan menjadi besar gitu kan. Jadi kayak misalkan tadi balik lagi pada tadi ya, yang niche marketnya itu kan ceruk pasar yang yang para komuter yang mereka yang tinggal di Bandung kerja di Jakarta gitu, atau bahkan sebaliknya bahkan gitu kan, bahkan mungkin ada juga kayak sepupu saya itu dulu itu tinggal di Bandung kerja itu di BSD gitu. Jadi ya seperti itu, jadi ya, setiap minggu itu pasti akan selalu wirawiri gitu loh, bolak-balik ya udah misalnya Jumat sorenya atau Jumat malamnya dari BSD dia pulang misalnya ke Bandung, kemudian nanti Senin paginya ya dari Bandung ke BSD. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi itu merupakan niche market ya, dan ini sampai sekarang pun juga ini kan kalau mungkin ya sempat pada saat pandemi ya industri travel itu mungkin sempat drop gitu ya karena ya penumpangnya nggak ada. Tapi setelah kita lihat sekarang gitu,
Apalagi dengan adanya tanggal-tanggal merah seperti kayak kemarin itu kan ada tanggal merah, kemudian nanti hari keempat hari Kamis besok tanggal merah nih pasti kan pasti akan ramai gitu loh. Apalagi dengan ada yang mulai dilonggarkan gitu kan. PPKM-nya mulai dilonggarkan walaupun dia harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ini kan jadi booming lagi gitu loh. Ya kan? Bahkan mungkin juga sempat juga Bandung macet gitu kan. Bahkan juga om saya yang tinggal di Bandung di Dago itu sempat bilang, sekarang ya Bandung udah balik lagi normal seperti biasa, udah apa namanya ya sudah macet lagi gitu loh, udah nggak nyaman lagi gitu kan. Ya kalau ya misalnya sempat juga kasih tahu ke saya itu kalau mau pulang dari Bandung ke Jakarta ya pagi-pagi aja untuk sempat dikatakan sempat jalan berpergian ke Bandung minggu yang lalu kan pulang di hari Senin paginya pas lagi ada tanggal merah. Om saya bilang udah kamu pulang pagi hari aja cepat biar nanti nggak kena macet di Cipularangnya gitu loh. Nah itu seperti jadi ada nih market ya. Jadi orang yang sering orang yang sering berpergian dari Jakarta Bandung gitu kan ya. Pagi sekarang kan udah jaraknya udah ya kan cuma 2 jam 3 jam, ya paling nggak 3 jam lah gitu ya, 3 jam menggunakan kendaraan gitu, kendaraan pribadi atau mungkin 3 jam 4 jam mungkin menggunakan travel gitu kan, itu ya sudah sampai tujuan kan gitu ya. Kemudian juga menguasai pasar yang superior dan kompetitif. Jadi mereka yang menguasai segmen dengan baik adalah mereka yang paham betul konsumennya, siapa nih konsumen gue nih. Jadi mereka tuh harus bisa memahami karakteristik konsumennya gitu, supaya apa ya, supaya mereka tuh bisa tahu. Jadi ada perubahan apa, ada shifting apa nih di segmen yang saya layani di sini gitu loh. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kelima, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Supaya apa ya? Jadi kita lihat di sini, selain dari segmentasi pasar, marketer juga perlu paham nih konsep perencanaan media dan juga alternatif media yang ada. Jadi kalau saya mau melayani konsumen saya ini, media apa nih? Bagaimana saya bisa mengkomunikasikan produk ataupun jasa saya kepada segmen yang saya layani kan gitu ya. Jadi ingat, tadi kita harus tahu nih bahwa masing-masing media itu memiliki karakter dan juga segmen yang berbeda-beda. Misalnya kalau media digital ini siapa sih yang akses gitu loh, ya kan pasti akan berbeda dengan media-media tradisional gitu ya. Media digital seperti misalnya misalnya seperti sosial media, kemudian juga iklan digital yang ada di internet itu kan yang berbeda dengan media-media tradisional, misalnya seperti koran fisik gitu ya, koran harian gitu kan ya. Dan juga akan berbeda dengan misalnya media elektronik, misalnya seperti TV, itu kan berbeda lagi karakteristiknya. Nah kita harus tahu nih kalau saya mau mencoba mengkomunikasikan produk saya ataupun jasa saya, atau saya mencoba memaintain hubungan dengan pasar saya, media mana nih yang saya mau pakai gitu, media mana yang akan saya manfaatkan gitu, itu harus jelas gitu loh. Jangan sampai kalau misalkan kalian itu melayani segmen anak-anak muda gitu ya, apalagi perempuan ABG, ya pastinya ya mereka nggak akan pernah mengakses tradisional media seperti koran harian gitu kan ya. Ya percuma kita masang iklan di situ, siapa yang mau baca gitu kan ya. Pasti kan kita menggunakan misalnya digital media gitu kan. Kita masang misal iklan di mana misalnya di YouTube, atau mungkin kita memanfaatkan Instagram, atau mungkin selalu kita memanfaatkan Twitter atau Facebook, atau mungkin juga kita memanfaatkan media digital lainnya yang sering diakses oleh target pasar kita gitu. Nah seperti itu. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman, silakan go ahead. Kalau mau tanyakan monggo silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Just a moment, saya share screen lagi. Oke, kita lihat apa sih segmentasi pasar itu seperti apa sih syarat-syaratnya gitu loh. Kita di sini ya, syarat-syarat market segmentation itu di antara harus measurable. Berarti paling tidak kita bisa mengukur nih kekuatan
daya beli pasar yang ada itu seperti apa. Kemudian juga accessible, kita bisa masuk ke pasar yang kita tuju itu gitu loh. Substantial, kemudian juga differentiable, kita punya produk yang apa yang berbeda, mereka juga karakteristik mereka berbeda sehingga kita bisa melayani mereka di pasar tersebut gitu loh. Kemudian juga actionable, oke, kita lihat satu persatu ya. Bisa diukur atau measurable. Jadi itu pengukuran pasarnya harus dapat diukur secara luas gitu loh, besar, dan juga daya beli pembelinya atau konsumennya itu ada. Jadi supaya apa ya? Supaya kalau kita melayani di pasar tersebut ya kita bisa siapa tahu long term gitu loh, dan kita bisa mendapatkan profit ya, paling seperti saya bilang tadi kan di awal, profit yang wajar dari situ gitu loh, di pasar tersebut gitu loh. Ya karena apa, kalau kita nggak dapetin profit ya bagaimana kita bisa bisa melayani pasar tersebut secara jangka panjang kan, seperti itu kan. Lalu yang kedua, accessible. Jadi segmentasi pasar itu harus dapat dilaksanakan, harusnya. Jadi segmen pasar itu harus bisa diraih gitu loh. Ya kan. Kemudian yang ketiga, cukup besar, substantial. Jadi segmentasi pasar itu harus cukup besar ataupun substansial sehingga bisa memberikan keuntungan ketika perusahaan memberikan pelayanan. Ya, kemudian juga bisa dibedakan differentiable. Jadi segmentasi pasar itu harus bisa dibedakan secara jelas. Jadi pasar itu jelas gitu. Jadi pasar itu bisa dibedakan dengan jelas dengan pasar yang dibandingkan pasar yang lainnya gitu loh. Misalnya kayak pasarnya di pasar remaja ABG itu pasti akan berbeda dengan pasar misalnya tadi yang misalnya wanita yang sudah dewasa, misalnya bahkan wanita yang sudah menikah dan punya anak, itu masing-masing bisa didiferensiasikan kan gitu ya. Dan juga bisa dilaksanakan. Jadi kita bisa actionable di situ gitu loh. Jadi market segmentasi ini ya harus bisa dilayani dan juga dijangkau oleh sumber daya perusahaan. Jadi maksudnya gini, jadi perusahaan itu memiliki sumber daya yang mumpuni, sumber daya yang mencukupi untuk bisa melayani pasar yang dituju gitu kan ya. Jadi ya sesuai dengan sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh pasar tersebut. Jadi ya misalkan kalau mau melayani pasarnya pasar tadi yang perempuan, misalnya wanita yang perempuan yang usia ABG, ya kan, yang sedang yang teenagers yang sedang mencoba mencari jati diri mereka, ya kan, usia yang sedang mencoba mendapatkan menjadi center perhatian gitu ya, pusat perhatian, ya perusahaan harus punya sumber daya ke sana gitu kan ya, seperti itu. Kemudian juga misalkan kalau mau melayani misalnya pasar tadi ya ibu-ibu hamil atau mungkin juga ibu menyusui, ya perusahaan itu harus memiliki sumber daya yang ke arah sana. Misalnya kalau memproduksi susu ya berarti ya perusahaannya harus memiliki sumber-sumber daya yang dimana mereka bisa melayani pasar tersebut, misalnya mulai dari mesin produksinya, kemudian juga mulai dari bahan-bahannya itu harus bisa tersedia dan seperti itu gitu loh. Jangan sampai nanti terputus tengah jalan, atau misalnya sumber daya bahan-bahannya itu bahan banyak kali produksi itu tetap terputus tengah jalan, ya sayang banget kan, seperti itu gitu loh. Oke, ini udah. Kemudian syarat-syaratnya udah. Kemudian oke, kita lihat sini ada beberapa jenis-jenis segmentasi pasar. Jadi ada segmentasi yang sifatnya psikografis, kemudian segmentasi yang geografis. Kalau geografis kita udah tahu ya, misalnya berdasarkan dari wilayah, misalnya kepulauan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, gitu kan, wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian juga segmentasi berdasarkan demografis gitu ya. Ya kan, kemudian juga segmentasi yang berdasarkan perilaku atau behavioral gitu loh. Kalau demografis itu kan udah jelas, misalnya tadi demografi misalnya dari misalnya dari usia, kemudian dari gender, kemudian juga misalnya dari status dari mungkin dari pendidikan, itu kan seperti itu, jadi dibagi-bagi gitu loh. Oke, guys, kita break dulu ya sampai di sini, break dulu sebentar sekitar let's say 5 menit. Kemudian nanti saya akan kasih link yang baru, kita akan masuk lagi kepada tadi jenis-jenis segmentasi dengan lebih detail lagi. Saya akan coba jelaskan tadi ya. Tadi ada lagi yang mengenai psikografis atau
gaya hidup gitu kan. Kemudian juga syarat segmentasi yang baik seperti apa. Nah, oke, I'll see you around and don't go too far. Oke. Oke, kita lanjut untuk sesi kedua ya. Untuk setelah break yang pertama, kita akan bahas itu lanjutkan untuk jenis-jenis segmentasi pasar. Oke, sebentar saya share screen. Sorry, here we go. Oke, saya bikin dulu. Sebentar. Oke, yes, untuk jenis-jenis segmentasi pasar tadi seperti saya jelaskan ada 4 ya. Jadi untuk yang psikografis, kemudian yang kedua adalah geografis. Geografis tahu kan ya, segmentasi berdasarkan wilayah, misalnya wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian timur. Kalau misalnya di Amerika Serikat itu ada apa? Wilayah pantai timur, East Coast, kemudian juga ada wilayah pantai barat, West Coast gitu loh. Kemudian juga misalkan wilayah misalnya berdasarkan kepulauan, misalnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian juga Kalimantan, Sulawesi gitu kan ya. Dan juga misalnya Pulau Irian Jaya gitu atau Papua. Nah, kemudian kalau berdasarkan yang ketiganya berdasarkan perilaku, jadi behavioral gitu kan atau psikografis. Beda perilaku. Kemudian juga yang keempat adalah berdasarkan dari demografi. Demografi itu ya misalnya ya dari usia, kemudian juga dari pendidikan, dari gender, laki, perempuan, nah seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat satu persatu ya. Segmentasi geografis tadi seperti saya jelaskan tuh membagi pasar berdasarkan letak geografisnya seperti tadi ya benua, kemudian juga negara, kemudian juga provinsi, ya ada perkotaan gitu kan, ada juga pedesaan. Segmentasi pasar ini ya penting bagi pemasar karena apa? Karena orang-orang berdasarkan dari daerah yang berbeda ya pastinya akan juga mempunyai kebutuhan ataupun juga perilaku yang berbeda gitu kan. Segmentasi geografis ini membantu para marketers atau para pemasar untuk menyusun kampanye perusahaan yang sifatnya itu personalized, yang untuk ya personalized yang untuk di wilayah yang dituju. Misalkan kalau wilayah Pulau Jawa, ya itu pasti karakternya akan berbeda dengan misalnya yang di wilayah Sulawesi gitu kan ya. Ya seperti itu. Kemudian juga misalkan wilayah Indonesia bagian barat ya pasti akan berbeda dengan wilayah Indonesia bagian timur. Nah seperti itu gitu loh. Nah oke. Kemudian yang kedua adalah segmentasi berdasarkan demografis. Demografis itu yang membagi berdasarkan variabel-variabel demografis. Karena seperti tadi ya saya jelaskan usia, jenis kelamin, kemudian juga status pernikahan, kemudian juga ukuran keluarga, pendapatan, kemudian juga dari keyakinan, dan juga misalnya dari suku, kemudian juga pekerjaan, pendidikan, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini segmentasi yang paling umum di antara para marketers. Jadi misalnya kalau kita lihat misalnya contoh segmentasi demografis ini terlihat di hampir setiap industri seperti misalnya industri otomotif, ya kayak misalnya mobil atau motor, kemudian juga produk-produk kecantikan, yang pun juga misalnya seperti peralatan smartphone atau gadget dan juga yang lainnya. Ya kan misalkan kalau kita lihat misalnya kalau di industri mobil atau misalnya roda 4 ya kita bisa melihat bahwa kalau saya mau mencoba, saya sebagai marketernya, kalau saya akan menawarkan kendaraan merek kendaraan tipe tertentu, ya saya akan juga melihat kepada kemampuan membelinya gitu kan. Misalkan kalau mobil LCGC ya pasti saya akan tawarkan mungkin kepada mereka mungkin yang bagi yang first jobber, jadi maksudnya masih usia-usia muda, kemudian juga pendapatannya mungkin yang baru setahun 2 tahun kerja gitu kan, dia boleh menabung, kemudian juga dia mau coba memikirkan untuk mempunyai roda 4 sendiri, makanya kita coba tawarkan LCGC. Tapi kalau misalnya kelas di atas yang misalnya
yang kelas CC gede, yang CC misalnya 2.500, 3.000 CC, ya saya tidak akan menawarkan kepada mereka yang misalnya baru kerja 2 tahun, 3 tahun, first jobber, tapi kan coba menawarkan mungkin kepada mereka yang kepada mereka yang usia-usia menengah, ya usia-usia di atas 40 tahun, dan juga mereka sudah mapan di tempat pekerjaannya, seperti itu kan gitu. Kemudian segmentasi perilaku atau behavioral segmentation. Jadi proses membagi pasar ini menjadi kelompok-kelompok homogen yang lebih kecil berdasarkan dari perilaku pembelian pelanggan gitu loh. Segmentasi perilaku ini dilakukan oleh pemasar berdasarkan pola pembelian pelanggan, seperti misalnya apa? Seperti misalnya frekuensi penggunaannya, loyalitas terhadap merek atau produk tertentu, manfaat yang dibutuhkan, dan maupun sebagai lain sebagainya. Nah, misalnya kan kalau di sini nih, kayak contohnya misalkan kayak misalnya ponsel merek tertentu gitu kan. Ya, mungkin ada ponsel namanya yang brand-brand tertentu yang memang ya dia tuh para pengguna itu memang benar-benar fanatik gitu loh. Jadi mereka tuh nggak akan mau melirik brand lainnya misalnya gitu kan. Jadi wah brand lainnya apalagi misalnya dengan berbeda dengan beda OS ya, oh itu enggak deh, nggak mau gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi atau mungkin juga misalnya seperti ada brand otomotif tertentu gitu kan yang memang ya pengguna itu memang fanatik menggunakan brand tersebut gitu. Jadi kalau pakai brand lainnya kayaknya nggak mau. Bahkan bisa jadi dalam beberapa buku itu jelaskan misalkan kayak misalnya kayak brand otomotif ini menjadi seperti kayak agama gitu, seperti keyakinan buat mereka seperti itu. Oke, next kita lihat sini psychographic segmentation, sorry. Jadi pasar atau marketnya dibagi berdasarkan psikologi, jadi kepribadian orang, karakteristiknya, gaya hidup atau lifestyle, dan juga sikapnya. Segmentasi psikografis ini membantu mengidentifikasi orang berdasarkan pada psikologi pelanggan, itu menyangkut kepribadian dan juga gaya hidup gitu loh. Jadi kita bicara mengenai personality gitu loh, kepribadiannya dia itu seperti apa gitu kan, itu juga kan berpengaruh terhadap gaya hidup gitu kan. Misalkan orang introvert ya pasti dia akan lebih prefer misalnya dia untuk menyendiri gitu kan, atau mungkin dia lebih melakukan pekerjaan atau hobi yang mungkin yang lebih fokus pada dirinya sendiri, dan ini akan berbeda dengan orang yang sifatnya ekstrovert kan, seperti itu gitu loh. Dan ini kepribadian merupakan kombinasi dari karakteristik yang membentuk karakter khas individu dan juga termasuk kebiasaan. Jadi kebiasaannya bagaimana, habits-nya, kemudian juga sikapnya, sifat, temperamennya, dan lainnya. Jadi mungkin berpengaruh terhadap attitude-nya seperti itu. Nah, oke, next. Gaya hidup merupakan bagaimana seseorang tuh menjalani hidupnya gitu kan ya. Kemudian kepribadian dan gaya hidup mempengaruhi keputusan pembelian dan kebiasaan seseorang. Oke, ini udah jenis-jenis segmentasi. Oke, saya coba mendalami lebih lanjut lagi untuk jenis-jenis segmentasi pasar. Ini saya coba share screen. Oke, ini jelas tadi ini sekedar pengulangan aja, sekedar review tadi ya. Kalau ini kan merupakan traditional approach ya. Jadi segmentasi berdasarkan demografis, berdasarkan geografis, kemudian juga berdasarkan dari geodemografis. Jadi konsumen yang tinggal di wilayah geografis tertentu diyakini memiliki karakter demografi yang sejenis. Misalnya wilayah geografis ini harus sesempit mungkin. Misalnya di wilayah permukiman tertentu, atau mungkin berdasarkan dari kode pos atau bahkan kelurahan tertentu gitu kan. Kalau tadi geografis itu udah jelas ya. Jadi berdasarkan wilayah, misalnya tadi Pak Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, timur. Kalau misalnya tadi di Amerika Serikat itu berdasarkan misalnya wilayah pantai timur atau wilayah pantai barat Amerika kan gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk jenis segmentasi yang lainnya. Kalau pendekatan psikografis ini konsumennya dibeda-bedakan. Jadi ini berdasarkan dari sifat-sifat kepribadiannya. Jadi tingkat sosial ekonominya atau status sosialnya dan juga motivasi gitu kan ya. Jadi ini konsumsi ini mencerminkan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi citra dirinya dia gitu loh. Self image itu bagaimana gitu kan ya.
Nah, di kemudian kalau pendekatan di psikografis ini lebih kepada ya bagaimana kita bisa mempertajam segmentasi demografi gitu kan. Dan ini pendekatan psikografis ini itu biasanya tuh tercermin pada gaya hidup dan juga kepribadian. Dan riset konsumen yang tercermin ini pada 3 aspek, jadi pada aktivitas, minat, dan juga opini gitu loh. Oke, kalau untuk dimensi gaya hidup, misalnya aktivitas, misalnya apa? Ya bekerja, hobi, kemudian juga kegiatan sosial, gitu kan ya, berlibur atau menghibur diri, kemudian juga keanggotaan klub, kemudian juga komunitas, kemudian juga berbelanja dan olahraga atau aktivitasnya. Kalau minat, ya minatnya kepada terhadap besar, minat terhadap keluarga, rumah, pekerjaan, atau terhadap komunitas tertentu, rekreasi, gitu kan, fashion atau makanan atau kuliner, media dan juga prestasi. Nah, kalau opini terhadap diri mereka sendiri, kemudian juga isu sosial, politik, bisnis, ekonomi, gitu kan, pendidikan, produk, masa depan dan juga budaya. Nah, kemudian juga kalau demografi itu misalnya dari usia, pendidikan, kemudian juga penghasilan, seberapa besarnya jumlah anggota keluarga gitu kan, tempat tinggal, geografis, besarnya kota tempat tinggal mereka, kemudian juga pekerjaan yang mereka miliki, dan juga tahapan-tahapan pada family life cycle. Apakah dia masih misalnya ya tahapannya itu baru pada tahap teenager, atau mungkin tadi baru masuki usia baru di tahun pertama atau tahun kedua usia pernikahan gitu, atau mungkin sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun mereka menikah, atau bahkan juga sampai pada level misalnya ya kakek nenek gitu loh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih segmentasi yang baik secara itu apa saja gitu kan ya. Oke, yang pertama itu adalah segmen cukup besar nggak sih gitu loh. Jadi segmen yang dipilih itu sebaiknya cukup potensial dalam arti ini pasarnya itu besar, jadi pasarnya besar, eh, apa namanya, dan ini besar dan mereka tuh memiliki buying power yang kuat gitu loh. Lalu yang kedua, ya ini masih ada hebohnya juga dari atas. Kalaupun misalkan pasarnya besar gitu ya, maksudnya apa namanya populasinya banyak di yang ada di segmen yang kita tuju, tapi apakah mereka memiliki daya beli nggak? Daya beli mereka kuat nggak gitu loh, ya kan? Lalu yang ketiga, apakah nih kira-kira segmentasi yang kita pilih ini bisa nggak sih dibedakan dengan segmen yang lainnya atau distinguishable gitu? Maksudnya bisa nggak sih kita bedakan gitu loh? Jadi segmen yang baik itu harus dapat dibedakan dengan jelas dibandingkan dengan segmen-segmen lainnya. Ini kalau saya coba mensegmenkan kepada kepada siapa misalnya pada tadi ini ya ABG gitu ya, ABG remaja ABG, remaja perempuan ABG. Kira-kira ini benar-benar bisa dibedakan nggak sih dengan misalnya dengan yang usia-usia misalnya tadi wanita yang sudah usia udah lebih dewasa gitu loh, misalnya usia 25 tahun ke atas dan mereka mungkin baru baru memasuki usia pernikahan mereka tahun pertama atau tahun kedua. Itu kira-kira ini yang ABG ini bisa dibedakan nggak sih gitu loh. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, kita mesti melihat apakah sudah ada kompetitor lain yang bermain di pasar tersebut, di segmen tersebut gitu loh. Kalau saya mengambil segmen yang ABG ini, siapa aja yang udah main di sini nih? Misalkan saya mau kosmetik gitu, siapa sih pemain-pemain kosmetik yang sudah bermain di pasar ABG ini gitu loh. Nah, kita harus lihat kira-kira kita nih bisa masuk nggak di situ. Kira-kira entry barrier-nya kuat nggak gitu loh. Nanti biasanya kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini misalkan mereka udah masuk udah bermain di segmen tertentu, mereka biasa membentuk membentuk barriers to entry gitu. Jadi membentuk kayak misalnya kayak benteng atau membentuk membentengi pasar mereka supaya pemain-pemain baru lainnya nanti jadi susah masuk gitu loh. Nah, ini barriers to entry itu bentuknya beragam nih. Soal di sini misalnya dari efisiensi produk gitu ya, sehingga harganya tuh lebih terjangkau atau bahkan murah gitu. Iklan yang gencar gitu kan, kok harganya terjangkau, harganya murah, tapi iklannya jor-joran gitu kan. Kemudian juga jaringan distribusi yang sudah baik ya, sudah kuat gitu loh, ya kan. Kemudian juga teknologi yang mendukung, kemudian juga penggunaan bahan baku sampai kepada
proteksi dari pemerintah. Nah, ini yang biasanya kalau ada proteksi dari pemerintah, kalau ada pemain-pemain baru ya susah masuk gitu loh. Ya karena apa ya? Karena mereka diproteksi oleh pemerintah, bahkan mungkin apa namanya disubsidi oleh pemerintah, yang lebih parah lagi kan seperti itu. Lalu yang kelima itu adalah apakah pasarnya dapat dijangkau? Bagaimana cara kita menjangkau pasar ini gitu loh? Apakah ada media yang dapat menjangkau segmen ini dengan efektif, ya kan? Segmen yang baik itu harus dapat dijangkau baik secara fisik, distribusi, ataupun juga non fisik. Jadi baik itu dalam hal komunikasi dan juga promosinya gitu loh. Lalu yang keenam, apakah Anda memiliki sumber daya yang memadai? Jadi adakah sumber daya yang mumpuni di perusahaan kita? Kalau misalkan kita mau melayani segmen apa tadi yang remaja ABG tadi ini, kira-kira kita punya sumber daya yang memadai nggak? Baik dari segi produksi, mesin produksinya, dari sumber daya manusianya, maupun juga dari sumber daya finansialnya gitu kan. Ini kita punya nggak gitu loh, gitu kan. Oke, kemudian kalau kita lihat prosedur segmentasi yang baik itu seperti apa sih Pak? Gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita pertama harus bisa mengumpulkan informasi mengenai produk ataupun juga persaingan dan juga konsumen. Jadi produk-produk yang sudah ada itu apa-apa saja, pesaingnya siapa-siapa saja, kemudian juga bagaimana konsumennya. Lalu yang kedua, kita harus bisa mempelajari konsumen yang ingin dilayani. Dan juga tentukan basis segmentasi yang akan digunakan, gitu ya. Basisnya apa nih, gitu loh. Lalu yang ketiga, aplikasi beberapa metodologi untuk bisa mengidentifikasi sejumlah segmen. Kita memakai segmen, bagaimana kita mau membagi segmen, membagi pasarnya ini berdasarkan usia, berdasarkan apa, gender, usia dan juga psikografi atau bagaimana, seperti itu kan. Karena setelah data-data ini sudah terkumpul, kemudian kita coba bikin profil konsumennya di masing-masing segmen gitu loh. Kemudian pilih target segmen yang paling potensial, yang baik dari segi pasarnya gitu kan ya. Kemudian juga misalnya besarnya pasar, daya beli, maupun juga kemampuan perusahaan untuk bisa melayaninya. Jadi sumber daya itu mencukupi enggak gitu loh. Lalu yang keenam, kembangkan program-program pemasaran yang konsisten dengan segmen yang dipilih melalui program marketing mix. Jadi mulai dari 4P tadi, yang 4P tambah 7P. Jadi kan, 4P tambah 3P jadi 7P, misalnya produk, price, promotion, place, kemudian juga people, physical evidence, dan juga proses gitu ya. Lalu yang ketujuh, lakukan evaluasi diri dan perbaiki program-program yang belum sejalan dengan kebutuhan konsumen. Ini yang harus kita lakukan secara kontinu gitu ya. Kita evaluasi bagaimana program-program kita, kemudian juga kita evaluasi kebutuhan konsumen, apakah ada perubahan, apakah atau ada shifting gitu kan, apalagi terutama setelah dengan adanya pandemi ini kan, jadi shifting itu perubahan program konsumen itu kan terjadi dengan sangat cepat gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman, silakan monggo. Oke, kita lanjut ya. Penentuan pasar atau targeting. Jadi setiap segmentasi ini ya perlu dievaluasi dalam hal ukuran, gitu kan ya. Ukurannya seberapa besar ukurannya, kemudian pertumbuhan segmennya, kemudian juga daya tarik segmennya ini bagaimana, dan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu sumber dayanya masih tetap bisa melayani target pasar kita nggak gitu loh. Kemudian kriteria yang sering digunakan untuk mengukur daya tarik pasar itu adalah tingkat pertumbuhannya. Jadi kita harus perhatikan kriteria yang sering digunakan untuk mengukur daya tarik itu adalah ya jadi dari tingkat pertumbuhan pasarnya, kemudian juga tingkat marginnya, tingkat keuntungan kita berapa, kemudian keuntungannya, intensitas persaingan itu bagaimana gitu kan ya. Ya kan seberapa sengit persaingan atau mungkin seberapa tidak sengitnya persaingan di sini di pasar. Persyaratan teknologinya, risiko inflasi, persyaratan energi, dampak lingkungannya seperti apa, itu harus diperhatikan, dan juga dampak faktor dari sosial, politik, dan juga legalnya gitu.
Ya kan, misalkan kalau kita mau membangun apa, misalnya kata kita membangun properti, kita mau menargetkan kepada misalnya kaum milenial gitu ya. Nanti kita mesti mikir dari beragam faktor gitu kan. Ya misalnya tadi mengenai apa, sekarang kan sudah banyak nih perusahaan-perusahahaan properti yang bermain gitu kan ya. Mulai dari yang raksasa-raksasa yang besar-besar gitu sampai pada yang memang level-level mungkin yang level-level yang mungkin yang kecil-kecil yang bangun-bangun apa klaster-klaster gitu yang klaster-klaster kecil gitu kan yang hanya sekedar 2-3 rumah atau mungkin hanya 2 rumah, mungkin 1 rumah yang sama ada dirubuhin kemudian dibangun menjadi 2 rumah dengan model minimalis gitu kan. Nah, itu semua ya properti mainnya gitu kan. Kita harus lihat gitu loh. Seberapa besar nih kemampuan para milenial untuk bisa membeli properti gitu kan ya. Ya kan, apakah mereka baik itu mereka menggunakan KPR gitu kan ya, atau mereka dengan menggunakan kemampuan mereka sendiri gitu. Jadi mereka menabung sampai mungkin pada jumlah tertentu mereka akhirnya berani untuk membeli rumah gitu kan. Nah, itu mesti dilihat gitu loh. Kemudian juga tingkat bagaimana risikonya saat ini kan, risiko untuk bermain di properti seperti apa gitu kan ya. Ya kan, jangan sampai nanti ya kalau udah misalnya kita ada invest beli mungkin beli tanah berapa ribu meter untuk mau dibangun perumahan yang kita menargetkan kepada menargetkan kepada kaum milenial, tapi ternyata ya karena satu dan lain hal mungkin karena inflasinya tiba-tiba menanjak tinggi atau mungkin karena ada faktor-faktor lainnya, mungkin faktor politik atau faktor sosial, mungkin juga akhirnya ya mangkrak gitu loh. Jadi kan sayang banget gitu loh. Oke, next. Kita lihat sini untuk beberapa poin. Jadi pasar sasaran itu ya merupakan segmen yang dijadikan sebagai target, sebagai sasaran pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ada beberapa strateginya nih. Jadi pertama itu adalah pasar yang sifatnya itu serba sama, jadi undifferentiated marketing. Kemudian juga ada pasar serba neka, jadi differentiated marketing, dan juga ada pasar yang terpusat atau centralized atau concentrated marketing. Oke, sekarang coba lihat satu persatu nih. Sorry. Kalau ada yang tanyakan, silakan teman-teman ya. Lanjut aja, Pak. Maksudnya silakan langsung tanyakan. Oke. Ke pasar yang serba sama atau undifferentiated marketing. Jadi perusahaan itu hanya membuat satu bauran pemasaran untuk seluruh pasar. Jadi hanya satu strategi marketing untuk melayani semua pasar yang ada. Jadi perusahaannya mengabaikan perbedaan setiap segmen dan memperlakukan sama untuk semua segmen yang ada pada pasar ini sebagai suatu pasar yang sama gitu loh. Keuntungannya apa ya? Biayanya rendah karena bisa menerapkan sistem produksi yang massal, jadi mass production. Jadi mereka bisa menekan, perusahaannya bisa menekan biaya produksi, itu production cost bisa ditekan, inventory-nya ditekan, transportasi juga bisa ditekan karena ya produknya sama gitu loh. Iklan dan juga riset market research itu juga bisa ditekan, bahkan mungkin tidak dibutuhkan adanya riset pasar sama sekali gitu kan ya. Kekurangannya apa? Kita lihat tidak mungkin satu produk itu dapat memuaskan seluruh pasar yang ada dan juga tingkat persaingannya itu tinggi gitu kan ya. Karena perusahaan itu menggunakan segmen yang paling dominan sebagai acuan, sama seperti dilakukan oleh para pesaing. Ya kan nggak mungkin, misalnya kan kalau bahkan misalnya seperti kayak Aqua itu, air mineral untuk Aqua itu kan juga, mereka juga sebenarnya melakukan segmentasi kan. Kita bisa ngeliat dari beberapa produk-produknya gitu kan. Aqua juga dia meluncurkan brand yang namanya Fit. Supaya apa? Supaya mereka itu melayani segmen pasar yang ada di bawahnya, yang ada di bawah pasar Aqua. Mereka menggunakan brand Fit gitu kan ya. Nah, kemudian juga Aqua juga memiliki beberapa kemasan lain selain dari yang galon, mereka juga mengeluarkan beberapa kemasan botol. Botol juga ada beragam kemasan, mulai dari ukurannya 1,5 liter, 600 ml sampai 330 ml sampai kepada yang kemasan cup itu kan. Terus mereka mencoba melakukan segmentasi. Nah, kemudian juga
apa namanya, benar juga misalnya mereka juga mengeluarkan kemasan botol yang apa, botol sifatnya eksklusif gitu kan ya. Oke, kemudian pemasaran serba aneka atau differentiated marketing. Pemasaran serba aneka ini jadi perusahaan itu membuat beberapa bauran pemasaran yang dituju, bauran pemasaran berbeda. Jadi ada beberapa strategi pemasaran berbeda yang ditujukan pada segmen yang berbeda. Jadi pemasaran perusahaan ini juga akan memperoleh posisi yang lebih kuat pada segmen-segmen yang dipilihnya gitu kan ya. Memang sih ini pasti ya kekurangan itu adalah ya mau dibutuhkan biaya yang lebih besar. Tadi misalkan kalau tadi perusahaan tadi apa, perusahaan yang produksi susu untuk yang ibu hamil, dia juga memproduksi susu untuk yang ibu menyusui. Ini kan segmen yang berbeda gitu kan ya. Segmen yang berbeda, produk yang diberikan juga pasti akan berbeda. Strateginya juga pasti akan berbeda gitu kan ya. Nah, tetapi ya memang sih pastinya akan membutuhkan biaya yang lebih besar, baik itu biaya produksinya gitu kan ya, kemudian juga biaya pemasarannya, biaya promosi itu pasti akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan kalau tadi yang differentiated marketing gitu loh. Sorry, undifferentiated marketing gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi keuntungannya ya dia mendapatkan posisi yang lebih kuat. Jadi ya misal kalau tadinya mereka misal tadi ibunya tadi yang apa, yang ibu susu ibu hamil, ya mereka bisa menggunakan brand yang sama untuk apa, untuk kategori produk yang berbeda. Jadi untuk yang susu ibu menyusui kan seperti itu gitu. Oke, kemudian pemasaran sifatnya terpusat atau concentrated marketing. Jadi ini perusahaan dapat berkonsentrasi pada satu segmen saja dan itu dapat menguasai perilaku pembelian segmen dengan lebih baik. Nah, kalau misalnya sumber daya perusahaan terbatas, perusahaan bisa lebih fokus pada satu segmen saja, tetapi tergantung pada segmen yang, tapi ya tergantung juga kalau salah satu segmen ini riskan, ya udah, kalau satu segmen ini tiba-tiba pasaran menyusut atau mungkin daya belinya menurun, ya risiko buat perusahaan, jadi pasti akan berpengaruh terhadap revenue perusahaan gitu kan ya. Nanti kalau misalkan perusahaan ini lebih besar dan mereka coba masuk ke dalam segmen yang sama, ya perusahaan ini pasti akan ya, lambat laun pasti akan kehilangan market share-nya gitu kan ya. Market share akan semakin lama akan semakin digerogoti oleh perusahaan yang lebih besar gitu kan. Oke, sekarang kita coba lihat untuk apa namanya faktor-faktor penting dalam menentukan strategi pemilihan segmen. Ya, jadi ada sumber daya perusahaan, ada jenis-jenis produknya, kemudian tahap-tahap dari hidup produk, jadi ada produk life cycle, teman pada tahap apa, pada tahap masih tahap mungkin tahap baru apa, launching gitu ya, launching, mereka butuh Pak, mereka masih suffering gitu kan, masih di bawah, kemudian tahap growing secara pelan-pelan sampai pada tahap mature. Nah, ini produk kita ini ada di tahap yang mana gitu loh. Nah, ini produk ini mau coba kita tawarkan ke market yang mana gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan juga gitu loh. Kemudian juga bagaimana kita harus bisa melihat strategi pesaing. Caranya bagaimana ya? Dengan kita melakukan apa? Survei pasar, kita melakukan observasi gitu kan. Jadi ya marketing itu yang sebenarnya ya tugasnya seperti itu. Jadi ya melakukan apa ya? Misalnya melakukan observasi, gitu, observasi ke pasar, kita melihat bagaimana pesaing itu melakukan promosinya, bagaimana pesaing itu menjalankan promosinya, dan strategi apa sih yang mereka gunakan. Kemudian juga strategi bersaingnya perusahaan seperti apa gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ini materi sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dari teman-teman, monggo. Dari Fania atau mungkin dari Ande, silakan pada bertanyakan. Materi-materi sudah selesai. Kalau nggak ada, kita akhir sampai di sini, teman-teman. Nanti teman-teman yang lain bisa apa melihat dari apa dari channel YouTube saya. Nanti kan saya upload. Nanti kan saya apa saya edit dulu, saya jadikan satu video. Kemudian nanti baru akan saya upload mungkin paling paling lambat besok gitu ya, besok sore atau besok malam gitu. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan semuanya untuk pertemuan ke-11. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan dan tetap sehat ya semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.